Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan. Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian kemarin diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung selama 16 jam. Pemeriksaan istri mantan Bupati Pesawaran Dendi Romadona itu dicecar 20-an pertanyaan seputar dugaan korupsi proyek SPAM Pesawaran yang telah menyeret suaminya menjadi tersangka. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis 11 Desember pukul 9.00 hingga dini hari tadi. Pada Jumat 12 Desember pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Lampung Armen Wijaya menerangkan pihaknya mengklarifikasi Nanda bukan sebagai Bupati Pesawaran, tetapi dalam kapasitas sebagai istri tersangka Dendi. Armen menambahkan Nanda diklarifikasi terkait aset yang disita pada kasus korupsi proyek SPAM Pesawaran. Nanda terlihat lelah dan lesu saat keluar ruangan Pitsus usai diperiksa 16 jam. Dia minta didoakan dan mengatakan bahwa pihak Kejati menanyakan beberapa pertanyaan dan sudah dijawab. Dengan TPPU-nya ya? Apa? Dugaan TPPU? Bukan hanya dugaan saja kita lakukan, semua yang terkait dengan hasil pemeriksaan tahapan penyidikan ini kita klarifikasi semuanya. Ini kapasitas kita bukan memanggil bupatinya ya, ini sebatas kapasitas dia selaku istri dari mantan bupati Pesawaran. Atau pemanggilan pertama. Tim penyidik juga tetap mohon dukungan teman-teman media agar perkara tersebut dapat segera diselesaikan ke tahap penuntutan. Sebelumnya sore hari terlihat mobil tahanan masuk ke area kantor Kejati Lampung pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Nanda memenuhi panggilan penyidik. Pitsus Kejati Lampung diduga terkait dugaan korupsi proyek SPAM Pesawaran. Sebelumnya penyidik Kejati menyita 40 piece tas mewah milik Nanda. Nanda memilih irit bicara ketika ditanya soal dia dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Lampung. Sebelumnya Aspitsus Kejati Lampung Armen Wijaya mengatakan pihaknya telah menyita sejumlah aset milik mantan Bupati Pesawaran Dendi Romadona. Penyitaan sejumlah aset milik Dendi sebagai upaya penyelamatan keuangan negara. Dia mengatakan aset yang disita merupakan hasil penggeledahan di beberapa tempat, yaitu wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, Raja Basa, Kemiling, Gedung Tataan, dan Kecamatan Wailima yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Diuraikan dari hasil penggeledahan itu, aset yang berhasil dilacak dan disita antara lain kendaraan roda 4 dan roda 2 8 unit yang diduga dibeli dari hasil kejahatan dengan estimasi mencapai 1 miliar rupiah. Kemudian terdapat juga uang tunai berupa rupiah, mata uang asing pecahan $100 sebanyak 27 lembar dengan estimasi mencapai 2,27 miliar. Tanah dan bangunan yang secara de jure terdaftar atas nama pihak lain, namun secara de facto dikuasai oleh tersangka sebanyak 26 sertifikat hak milik yang mencapai angka kurang lebih 41 miliar rupiah. Armen juga mengatakan barang disita juga ada tas branded yang bernilai ekonomis tinggi 40 piece dengan estimasi sebesar 80 juta. Dari Bandar Lampung melaporkan untuk Garuda TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah secara resmi menyepakati 2 agenda penting pada rapat paripurna di ruang rapat DPRD setempat pada 27 November 2025 lalu. Paripurna tersebut dihadiri Bupati Ardhito Wijaya,
didampingi Wakil Bupati Komang Koheri, serta unsur pimpinan, anggota unsur Forkopimda, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Paripurna ini, eksekutif dan legislatif menyepakati 2 keputusan strategis, yaitu kesepakatan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah atau Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2026. Bupati Ardhito Wijaya menyatakan apresiasinya kepada seluruh jajaran DPRD atas kolaborasi serta komitmennya dalam penyusunan dasar hukum serta arah pembangunan daerah melalui pembahasan Propemperda dan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, guna memastikan pembangunan berjalan sesuai prioritas daerah. Penyusunan APBD Kabupaten Lampung Tengah dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi serta akuntabilitas dengan mengedepankan program-program yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil kesepakatan ini juga menegaskan arah pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, melainkan keadilan sosial yang sejalan dengan semangat guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tantangan ketimpangan serta kebutuhan dasar yang masih meluas. Lampung Tengah, Febri Andrian, Garuda TV. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Pemerintah Provinsi Lampung terus mengakselerasi pelaksanaan program strategis nasional tahun 2025. Dari program makan bergizi gratis hingga investasi dan hilirisasi komoditas. Sejumlah program menunjukkan capaian signifikan yang berdampak pada gizi pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi lokal. Khusus makan bergizi gratis di Lampung yang dimulai bertahap sejak Januari 2025 menunjukkan capaian besar. Hingga Oktober-November 2025, program ini telah menjangkau sekitar 1,5 hingga 1,75 juta penerima manfaat. Setara sekitar 86% dari target provinsi, yaitu 2,2 juta penerima manfaat. Capaian itu menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan persentase pelaksanaan tertinggi di Indonesia. Pelaksanaan MBG di Lampung dimulai bertahap sejak 6 Januari 2025, diawali di Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah, kemudian diperluas ke Kota Metro dan Kabupaten Lampung Utara pada pertengahan Januari. Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan implementasi program dengan memanfaatkan sistem dapur, layanan gizi, serta koordinasi lintas sektor. Per 31 Maret 2025, MBG di Lampung telah menjangkau 97.687 penerima manfaat, terdiri dari pelajar PAUD, SD, SMP, peserta pendidikan kesetaraan, dan santri pondok pesantren. Data ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dari realisasi awal Januari yang baru menyentuh 12.735 pelajar di 70 sekolah. Per Maret 2025, terdapat 34 SPPG yang aktif menjalankan fungsi penyiapan, produksi, dan pendistribusian makanan bergizi harian.
Hingga November 2025, Lampung berhasil mengoperasikan 552 dapur MBG dari potensi 798 dapur yang disiapkan. Dapur-dapur ini terintegrasi dalam sistem rantai pasok lokal yang melibatkan UMKM pangan dan kelompok perempuan pengolah makanan. Selain meningkatkan kualitas gizi anak, MBG juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Sepanjang 2025, program ini diperkirakan telah menyerap sekitar 24.000 tenaga kerja lokal, mulai dari jasa catering, pengolah makanan, pendamping sekolah, hingga distributor makanan. Sementara untuk program Koperasi Desa Merah Putih, KDMP di Lampung menunjukkan perkembangan masif. Sekitar 2.650 KDMP terdaftar di Provinsi Lampung. Per 12 Juni 2025, Lampung telah membentuk 2.651 koperasi desa atau kelurahan merah putih. Artinya telah mencapai 100% target pembentukan koperasi desa atau kelurahan di provinsi ini. Hingga 28 Mei 2025, seluruh desa kelurahan di Lampung telah menjalankan musyawarah desa kelurahan khusus Musdesdus untuk pembentukan KDMP. Sehingga Lampung dinyatakan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menyelesaikan seluruh Musdesdus Koperasi Merah Putih. Dari total 2.651 koperasi yang dibentuk, sekitar 682 unit telah memproses akta notaris. Dan 252 koperasi telah resmi berbadan hukum perlaporan awal setelah pembentukan. Untuk program sekolah rakyat, Lampung aktif menyiapkan lokasi untuk pelaksanaan sekolah rakyat. Salah satu langkah nyata adalah pengusulan dan survei lahan seluas 10 hektar di Kota Baru, Lampung Selatan yang diajukan sebagai lokasi rintisan sekolah rakyat permanen. Selain lahan itu, pemerintah daerah juga mengidentifikasi lokasi dengan bangunan siap pakai untuk mempercepat layanan pendidikan bagi anak keluarga rentan. Program ini dijalankan berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan sekolah rakyat menyediakan layanan gratis, kurikulum adaptif, dan dukungan sosial ekonomi hingga anak-anak tidak putus sekolah. Tahap rintisan dan operasional sementara untuk jenjang SMA sudah dimulai Agustus 2025. Sekolah rakyat jenjang SMA pertama di Lampung mulai menempati asrama dan mulai pembelajaran di fasilitas sementara atau BPSDM Provinsi Lampung pada pertengahan Agustus 2025. Jumlah peserta gelombang awal sekitar 75 hingga 100 siswa terpilih. Untuk tahap awal, laporan lokal menyebutkan 75 siswa terpilih untuk tahap pembukaan awal. Ada juga pernyataan Pemprov bahwa gelombang awal menyiapkan 4 rombongan belajar, yakni 100 siswa jenjang SMA. Skema sementara memakai gedung BPSDM, Balai Latihan. Pembangunan gedung permanen direncanakan di Lampung Selatan, Kota Baru, Jati Agung. Sementara menunggu gedung permanen pembelajaran dan asrama memakai fasilitas BPSDM, Balai Pelatihan. Lokasi permanen untuk sekolah rakyat direncanakan di kawasan Kota Baru, Lampung Selatan. Persoalan stunting dan pelindungan anak juga trennya menurun. Lampung menunjukkan kemajuan nyata dalam penurunan prevalensi stunting. Data regional SSGI dan Survei Kesehatan Nasional menempatkan Lampung pada angka yang menurun sejak 2019 dari sekitar 26,26% pada 2019 menuju angka yang berkisar 14,9% tahun 2023 dan menunjukkan angka sekitar 15 hingga 16% pada 2024. Posisi Lampung pada 2023 termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi stunting relatif rendah. Pendidikan vokasi juga menjadi prioritas Lampung. Ditetapkan sebagai pilot proyek nasional kelas migran, vokasi SMA, SMK, kerjasama dengan kementerian terkait untuk menyiapkan lulusan siap kerja, termasuk peluang kerja migran yang terproteksi. Setidaknya 93 SMA SMK di Lampung telah menjalankan program ini dengan ribuan siswa peserta dan program magang sertifikasi kompetensi yang mulai dijalankan.
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perluasan ke puluhan atau ratusan sekolah berikutnya. Lampung ditetapkan sebagai Provinsi Pilot Nasional Kelas Migran Vokasi SMA SMK. Peserta aktif di vokasi migran tercatat 2.658 siswa dari 93 sekolah. Dari jumlah terdaftar awal lebih besar, per Juli 2025 sekitar 8.500 siswa sudah terdaftar program ini. Pemerintah provinsi menargetkan pelaksanaan di seluruh SMA SMK Negeri Lampung. Target awal menyebut 341 SMA SMK negeri sebagai sasaran program, dengan rencana membuka 316 kelas vokasi untuk angkatan awal. Pemprov Lampung juga mengenjot program investasi dan hilirisasi. Pada Forum Live sejenis 2025, Pemprov Lampung berhasil menjaring minat investor. Sekitar 15 letter of intent atau LOI untuk proyek strategis. Di antaranya berfokus pada hilirisasi kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan perikanan udang. Komitmen ini sejalan dengan strategi provinsi untuk menambah nilai komoditas lokal dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku. Pemerintah daerah menekankan peran konektivitas pelabuhan, jalan tol, kawasan industri untuk menjadikan Lampung sebagai hub hilirisasi dan ekspor di wilayah Sumatera Selatan. Langkah yang diharapkan meningkatkan serapan tenaga kerja dan PBRB daerah. Pencapaian 2025 menunjukkan Lampung bergerak cepat, menerjemahkan program nasional menjadi aksi daerah. MBG menjangkau jutaan penerima manfaat dan menggerakkan ekonomi lokal. KDMP sudah terregistrasi masif, tinggal butuh percepatan pembinaan. Sekolah rakyat mulai dirintis, penurunan stunting menunjukkan efektivitas intervensi. Vokasi skala pilot berjalan dan forum investasi menghasilkan sejumlah LOI untuk hilirisasi. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan akan memperkuat monitoring, termasuk digitalisasi data, pembinaan kapasitas pelaksanaan, dan percepatan infrastruktur agar manfaat program semakin optimal. Dari Bandar Lampung, tim Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri.